belajar secara efektif, meningkatkan memori jangka panjang. Inspirasi untuk seluruh kesuksesan hidup saya datang dari kakek saya, George. Tanpa dia, saya tidak akan pernah mempelajari semua hal dengan begitu efektif dan mencapai semua kesuksesan yang telah saya raih. Apa yang Anda pelajari di sini akan sangat mengubah hidup Anda jika Anda mewujudkannya dalam tindakan. Terapkan tips ini dan Anda pasti akan berhasil. Kesuksesan tidak bisa dihindari. Kesuksesan terbukti. Saya secara khusus telah menerapkan tip-tip ini pada anak asuh dalam sistem sekolah California. Hasil yang paling mengubah hidup saya adalah untuk satu keluarga. Seorang siswa kelas 3 yang seharusnya memiliki, maksud saya dicap memiliki, ketidakmampuan belajar ADHD dan kesulitan memperhatikan di sekolah. Juga seorang kakak perempuan yang duduk di kelas 5 dengan tingkat kemampuan membaca di kelas 3, ada indikasi potensi penindasan dan rasa malu untuk belajar. Saat saya memasuki rumah, saya melihat keluarga penuh kasih yang sangat baik. Saya melihat seorang anak laki-laki mencari perhatian dengan mengambil pena yang diarahkan untuk memukul wajahnya sendiri. Seorang anak laki-laki mengambil palu dan berpura-pura memukul dirinya sendiri. Seorang anak laki-laki mengancam akan bunuh diri di kelas 3 SD. Tapi kenapa? Apakah ini karena ketidakmampuan belajar? Saya katakan, tidak. Apa yang saya pelajari pada hari ketiga dan hari-hari lainnya? Kakak dan adik ini benar-benar anak-anak menggemaskan yang hanya tertinggal secara akademis. Anak laki-laki itu saat duduk di bangku kelas 3 SD jelas-jelas dibuli karena dia tidak tahu ABC dan tidak bisa membaca. Gadis itu saat duduk di kelas 5 jelas tertinggal dalam sains, matematika, dan bahasa Inggris, khususnya tertinggal lebih dari 2 tahun untuk bahasa Inggris. Untuk anak asuh, saya fokus pada bahasa Inggris. Saya mengetahuinya dari kakek, bahasa Inggris terkait dengan segala hal yang Anda pelajari dalam hidup. Anda tidak bisa unggul dalam sains atau matematika tanpa bisa membaca. Saya akan muncul setiap hari dengan antusias dan fokus membaca, menulis, dan berbicara dengan mereka sebanyak mungkin. Anak laki-laki itu akan mempelajari ABC, lalu angka, lalu mulai membaca kata-kata, semuanya dalam waktu 10 bulan. Gadis itu akan membaca beberapa bagian, menulis 10 kali setiap kata yang dia temukan, dan kami akan membicarakan kata-kata yang tidak dia ketahui. Kami mengerjakan tabel perkalian dan pembagian. Kami juga akan membumbui pengalaman belajar dengan video YouTube yang mendidik. Sejak hari ketiga, saya tidak pernah melihat adanya kecacatan nyata pada anak ini. Dia selalu sangat cerdas, pekerja keras, dan baik hati dalam segala momen. Jika seorang guru atau teman berbicara dalam bahasa yang Anda tidak tahu, Anda juga tidak akan pernah bisa memperhatikan mereka. Akar masalahnya adalah seseorang perlu duduk bersamanya dan membantunya belajar bahasa sehingga ia dapat berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya dan mengekspresikan dirinya dalam kehidupan. Saya bermimpi dia melompat maju secara akademis, tapi pembelajaran ini membutuhkan waktu. Menurut saya, kami membawanya ke tingkat kelas 1 atau 2 ketika dia mulai tidak mengetahui ABC atau angka. Bagi gadis itu, dia membolos 1 tingkat di sekolah untuk matematika. Hal ini karena kemajuannya dalam matematika memungkinkan dia mempelajari materi lebih cepat dan mengungguli teman-temannya. Ini sangat berharga karena dia memulai tahun ajarannya dengan tertinggal secara akademis dan takut untuk belajar. Dia akan duduk dan menghindari belajar. Menyontek terdengar lebih baik daripada belajar. Setelah 10 bulan, dia melewatkan 1 tahun matematika, menonton video pendidikan di YouTube saat kami tidak bersama,
mulai membaca buku misteri Nancy Drew, dan mulai berseru, "Saya ingin menjadi wanita cuaca saat saya besar nanti." Dia sekarang bermimpi. Dia sekarang diidentifikasi sebagai orang yang cerdas dan seseorang yang menduduki peringkat teratas di kelasnya. Dia tahu cara belajar sekarang. Masa depannya sekarang pasti cerah. Dia bermimpi mengejar karir yang bermanfaat di dunia akademis dengan mengejar meteorologi. Senang sekali melihat dia menyukai sesuatu yang juga saya sukai. Saya mampu menunjukkan kekuatan saya dalam ilmu cuaca berdasarkan minor saya di bidang meteorologi, tapi juga tunjukkan video-video kerennya tentang apa yang harus dilakukan saat tsunami, gempa bumi, kebakaran, dan lain-lain. Video-video tersebut menggugah semangat untuk belajar dan selamanya akan menuntunnya untuk bersiap menghadapi bencana alam yang bisa menimpa siapapun. Kesimpulannya di sini adalah, siapapun dapat melakukan apapun yang mereka pikirkan juga. Terkadang kita semua hanya membutuhkan sedikit bantuan dalam prosesnya. Dengan pola pikir yang benar, kita bisa mencapai hal yang mustahil. Kita dapat mencapai impian kita jika kita bertekad untuk mewujudkannya. Kita harus mengambil tindakan untuk mewujudkan impian ini. Untuk semua yang saya ajari, saya menerapkan tips belajar efektif dari kakek saya. Saya tidak melabeli anak-anak mempunyai isu-isu negatif. Label-label ini merupakan ramalan yang terwujud dengan sendirinya yang memperkuat label tersebut dalam kehidupan mereka. Anda menahan orang ketika Anda kurang memikirkan mereka. Saya melihat potensi mereka dan siapa mereka sebenarnya. Saya tidak menghakimi, saya hanya mengajar. Saya mendukung. Saya berada di sana untuk mereka. Hanya itu yang mereka perlukan. Mereka hanya perlu tahu bahwa Anda peduli. Mereka hanya butuh waktu Anda. Seperti yang selalu kakek katakan, anak-anak tidak buruk, terkadang mereka melakukan hal-hal buruk. Kita tidak boleh memberi label negatif pada orang lain. Sebaliknya kita harus memberdayakan orang lain dan melihat potensi mereka. Baca, tulis, dan bicarakan tentang ini. Untuk belajar secara efektif, yang penting kami fokus membaca, menulis, dan membicarakan topik yang kami pelajari. Semakin banyak kita membaca, menulis, dan berbicara, semakin banyak Anda belajar baik hari ini maupun jangka panjang. Berdasarkan persepsi ini, saya sangat percaya bahwa orang cerdas berbicara kepada dirinya sendiri. Dengan berbicara lantang kepada diri sendiri, Anda membiarkan diri Anda mempelajari informasi lebih dalam dan memahaminya dengan lebih baik. Kenikmatan dan antusiasme itu penting. Anda juga belajar paling efektif saat Anda bersenang-senang. Inilah sebabnya mengapa belajar di YouTube sangat berharga. Mata Anda terbuka terhadap hal-hal duniawi di sekitar Anda dengan cara yang menyenangkan dari kursi pelatih Anda. YouTube tidak ternilai harganya dan gratis. Ini juga mengapa saya menyukai medium.com. Biayanya $5 per bulan dan menawarkan konten yang dapat dibaca tanpa akhir yang diputar untuk Anda sebagai buku audio. Kekuatan menulis masing-masing 10x. Di sekolah, saya selalu benci menulis masing-masing 10x. Untuk kelas sejarah kelas 6 saya akan memilih pergi ke kamar mandi untuk menghindari waktu tenang saat melakukannya. Di kelas 8, saya tidak pernah mengerti mengapa salah satu guru favorit saya, Pak Booth, membuat kami menderita karena menulis 10x setiap kata di kelas bahasa Inggris. Kakek saya mengajari saya kekuatan menulis masing-masing 10x. Ia menjelaskan secara sederhana, untuk pertama kalinya dalam hidup saya,
bahwa menulis masing-masing 10x memaksa otak Anda untuk mempelajari materi dan menyimpannya sebagai kenangan jangka panjang sehingga Anda tidak hanya mempelajarinya hari ini untuk sementara, tetapi juga mempelajarinya dalam jangka panjang selamanya. Tip menulis secara khusus ini memungkinkan Anda membayangkan kata-kata di atas kertas. Ini memungkinkan Anda mendapatkan kenangan jangka panjang dan mempelajari semuanya sebagai kenangan jangka panjang. Baru tahun ini, saya mengunjungi saya dan bercanda bahwa Tuan Booth sangat buruk. Dia membuat kita semua menderita dengan menulis 10x setiap hari. Sekarang, saya mengajar dan membuat anak-anak saya menderita karena menulis 10x setiap hari. Saat ini, Pak Booth tidak mengajar bahasa Inggris kelas 8. Dia adalah kepala sekolah di PAS SMA saya. Tidak ada yang pernah menjelaskan kepada saya kekuatan menulis masing-masing 10x. Kecuali kakek. Jika dia tidak pernah melakukannya, hidup tidak akan pernah sama lagi. Saya mungkin tidak pernah mempelajari semua yang saya pelajari. Saya mungkin tidak pernah mencapai semua kesuksesan yang dicapai. Saya mungkin tidak pernah bisa mengatasi rintangan yang harus saya atasi. Saya mungkin tidak pernah mengajari orang lain cara melakukan hal yang sama. Orang lain mungkin tidak pernah bisa mengatasi kesulitan hidup mereka, semua seperti yang saya lakukan setiap hari. Kekuatan dari semua ini mengubah hidup dan tak ternilai harganya. Saya suka bercanda, tapi tunggu, masih ada lagi. Menulis adalah cara saya bertahan atau unggul di kelas kalkulus saya. Saya selalu selamat dari Kalk 1, Kalk 2, dan persamaan diferensial, tetapi menguasai kalkulasi dan statistik multivariabel. Ketika saya melihat teman sekamar saya menerapkan tips belajar yang disetujui kakek, saya dengan cepat menirunya. Upaya saya membuahkan hasil dan membantu saya mengungguli orang lain atau sekadar bertahan di kelas. Tindakan yang dilakukannya antara lain: tulis ulang catatan Anda sebelum ujian. Bagaimana Anda belajar matematika? 10x masing-masing tidak akan berhasil. Yang berhasil adalah menulis ulang catatan Anda sebelum ujian untuk menanamkan informasi ini ke dalam otak Anda untuk jangka panjang. Begitulah, seperti yang biasa dikatakan kakek. Dengan menulis sesuatu, Anda memperoleh memori visualisasi dan tingkat pemahaman yang lebih dalam. Ini memungkinkan Anda melihat kata-kata di kertas di otak Anda. Anda dapat memvisualisasikan apa yang Anda tulis saat Anda melihat ke atas dan berpikir. Ini seperti ketika Anda membaca buku dan memvisualisasikan ceritanya seolah-olah itu nyata. Anda melihat semua hal yang dijelaskan penulis. Anda melihat kertas, mobil, dan pensil kuning jatuh dari meja. Turun perlahan, setengah terpakai. Kamu bisa melihatnya. Itu tampak nyata dalam pikiran Anda. Setiap detailnya. Visualisasikan apa yang Anda baca. Seperti yang kakek katakan, cara terbaik untuk belajar dan membaca adalah dengan memvisualisasikan segala sesuatu yang terjadi dalam cerita seolah-olah itu nyata. Ukuran tulisan dan spasi Anda penting. Ya, sekarang kita tahu bahwa untuk belajar secara efektif, kita harus membaca, menulis, dan membicarakan berbagai hal. Saya selalu ingin mengatakan, melakukan yang terbaik, lakukan lebih awal dan sering. Pastikan untuk menikmati proses pembelajaran. Tulis ulang catatan atau tulis sesuatu masing-masing 10x. Visualisasikan semua yang Anda baca dan pelajari. Penting juga untuk tidak menutup pikiran untuk belajar dengan menulis sangat kecil, menulis di kertas bergaris, atau menulis di kertas dengan garis-garis rapat. Dengan menulis kecil-kecil,
pikiran Anda tidak dapat memvisualisasikan informasi dengan baik dan Anda tidak akan dapat mempelajari informasi tersebut secara efektif. Ketika saya menulis ulang catatan saya menulis semuanya di kertas printer. Saya menempatkan semuanya ke dalam pengikat tahan air yang dibeli seharga $1,25 di pohon dolar. Saya menulis diagram, menggambar panah yang menghubungkan berbagai hal, dan menyorot info untuk bersenang-senang. Orang-orang sepanjang hidup saya dapat melihat mereka menatap saya dengan kebingungan dan kemungkinan menghakimi. Mereka tidak mengerti mengapa saya mencatat dengan cara ini. Tapi sekali lagi, saya menulis catatan seperti ini karena kakek tahu yang terbaik, dan saya telah membuktikan bahwa hal itu memungkinkan saya belajar lebih efektif dalam jangka panjang. Bangun kapasitas Anda untuk belajar berjam-jam. Seperti yang kakek George katakan, jika Anda ingin belajar dan unggul secara akademis, Anda harus membangun kapasitas Anda untuk belajar berjam-jam. Apa yang membedakan Anda dari orang lain adalah kemampuan Anda untuk belajar. Seiring waktu dan latihan, Anda akan terbiasa belajar lebih lama yang akan membantu Anda mengonsumsi lebih banyak informasi dibandingkan dengan orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda benar-benar ingin unggul dalam hidup, bangunlah ketabahan Anda. Bangunlah ketekunan Anda. Bangun ketahanan Anda. Bangun kapasitas Anda untuk melampaui dan berbuat lebih banyak. Jalani hidup terbaikmu. Lakukan yang terbaik. Jangan menghindar dari kerja keras. Lakukan semua yang Anda bisa untuk orang-orang dan hal-hal yang penting bagi Anda. Untuk unggul dalam hidup, Anda harus meluangkan waktu. Saya sarankan mengubah pola pikir Anda. Alih-alih fokus, saya berlari ke atas bukit sebanyak 5 kali. Anda harus fokus pada kenyataan bahwa Anda berlari mendaki bukit berkali-kali selama total 30 menit. Dengan menetapkan tujuan Anda berdasarkan jangka waktu, dan melakukan waktu yang diperlukan untuk mencapainya, Anda akhirnya akan berbuat lebih banyak. Anda akhirnya akan mencapai lebih banyak. Anda bahkan mungkin mengejutkan diri sendiri dan mencapai apa yang orang lain anggap mustahil. Belajar secara efisien, bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Di sekolah menengah, saya belajar 10 jam pada malam sebelum ujian untuk mencapai nilai 79. Teman saya belajar kurang dari 2 jam untuk nilai 82. Saya akan kesal, mengapa semua usaha saya tidak membuahkan hasil. Saya selalu pekerja keras. Saya unggul karena kerja keras dan dedikasi terhadap semua yang saya lakukan. Di SUNY Maritime College, sebuah akademi, untuk pertama kalinya seseorang mengagumi saya karena hal yang sama. Kami semua sedang mengikuti tes konsep meteorologi. Semua orang juga memandangku dengan aneh karena catatanku. Seorang gadis bertanya dengan rasa iri, "Bagaimana kamu bisa mengerjakan ujian ini dengan sangat baik tanpa belajar sama sekali?" Jawaban saya mencatat di kelas. Kelas bio, fisika kimia tingkat atas saya, guru kami menghabiskan seluruh kelas menulis di papan tulis untuk mengajari kami materi. Saya unggul di bidang kimia karena kakek mengajari saya kimia dan saya belajar bahwa saya menyukainya, tetapi saya juga membuat catatan dan menulis ulang. Guru kami memuji, "Alisa, kamu melakukan yang terbaik dalam ujian itu, dan mendapat nilai lebih baik daripada siswa lain pada umumnya." Mengapa siswa menjalani hidup dengan menyaksikan seorang guru menulis seluruh kelas di papan tulis dan berharap untuk mempelajari segalanya tanpa menuliskan apapun? Ini mungkin ketidaktahuan. Ini mungkin kemalasan. Bisa jadi, mereka hanya tidak memahami kekuatan dari menuliskan sesuatu.
Jika orang lain rajin mencatat atau menulis ulang sebelum ujian, mereka juga akan menguasai kelas mereka dengan sedikit atau tanpa belajar. Kabar baik bagi Anda dapat menerapkan semua ini yang membutuhkan lebih dari satu generasi untuk berlatih dan mempelajarinya. Sangat berharga. Pertahankan proses pembelajaran aktif. Daripada hanya membaca dan menyorot, libatkan materi lebih dalam melalui teknik pembelajaran aktif dengan merangkum, menjelaskan, dan mengajarkan konten kepada orang lain. Membaca, menulis, dan membicarakan semuanya. Ambil catatan. Tulis ulang catatan. Pengulangan membantu kita mempelajari sesuatu. Ya, saya sengaja mengulangi dan merangkum tips yang sangat berharga untuk Anda. Kecerdasan bukanlah kemampuan untuk menyimpan informasi, namun mengetahui di mana menemukannya. Albert Einstein. Tentu, kita semua tahu banyak hal. Kita semua maha kuasa dan mengetahui segalanya yang perlu diketahui. Pada kenyataannya, kecerdasan sejati bukanlah apa yang Anda ketahui. Sebaliknya ini didasarkan pada kemampuan Anda untuk menemukan jawaban atas apa yang tidak Anda ketahui. Kita tidak akan mengetahui semua jawabannya dalam hidup. Namun seperti yang kakek sering katakan, dengan melakukan penelitian, pasti ada jawaban untuk hampir semua hal. Jadilah peneliti ulung dalam kehidupan. Ketahui cara menemukan informasi dan jawaban yang kredibel atas pertanyaan Anda. Periksa semua yang Anda pelajari. Pelajari semua yang Anda ketahui dari mereka yang lebih bijaksana dari Anda. Pada kenyataannya, kecerdasan sejati bukanlah apa yang Anda ketahui. Sebaliknya ini didasarkan pada kemampuan Anda untuk menemukan jawaban atas apa yang tidak Anda ketahui. Kita tidak akan mengetahui semua jawabannya dalam hidup. Namun seperti yang kakek sering katakan, dengan melakukan penelitian, pasti ada jawaban untuk hampir semua hal. Jadilah peneliti ulung dalam kehidupan. Ketahui cara menemukan informasi dan jawaban yang kredibel atas pertanyaan Anda. Periksa semua yang Anda pelajari. Pelajari semua yang Anda ketahui dari mereka yang lebih bijaksana dari Anda. Belajar dari para ahli. Belajarlah dari mereka yang ahli yang telah mencapai kesuksesan yang Anda impikan. Jika Anda ingin unggul dalam olahraga, belajarlah dari para olimpiade. Belajar dari yang terbukti, terbaik di dunia. Mengapa saya suka belajar dari kakek? Dia ahli dalam bidang fisika, kimia, matematika, dan teknik. Dia tanpa pamrih bertugas di militer dan sebagai guru fisika selama beberapa dekade. Anda bisa tahu hanya dengan bertemu dengannya, dia adalah yang terbaik dalam semua hal yang dia lakukan. Dia adalah guru terbaik yang pernah saya miliki dalam hidup saya. Dia mengajari saya semua yang perlu saya ketahui tentang belajar secara efektif, geometri, trigonometri, kimia, fisika, dan kehidupan. Atur informasi dan kaitkan dengan hal lain yang Anda ketahui. Maksud dari penjelasan di atas juga untuk memperjelas, kita sebenarnya tahu banyak hal. Kita mengagumkan. Kami tahu lebih banyak dari yang Anda kira. Seperti yang kakek George katakan, saat Anda mempelajari sesuatu yang baru, Anda akan mempelajari informasi paling baik ketika Anda membuat daftar, mengatur informasi, dan membuat tautan di dalam otak Anda yang menghubungkan informasi baru yang dipelajari dengan hal-hal yang sudah Anda ketahui. Dengan membuat tautan ini, juga dikenal sebagai membandingkan dan mengkontraskan hal-hal, Anda membiarkan diri Anda mempelajari berbagai hal dengan lebih efektif dan juga mempelajarinya selamanya. Gunakan mnemonik menyenangkan untuk menghafal sesuatu.
Orang-orang menggunakan mnemonik untuk menghafal sesuatu karena menyenangkan dan menciptakan perbandingan serta menyederhanakan informasi sehingga Anda dapat menghafalnya dengan lebih mudah. Menghafal melalui pengulangan. Ingatlah bagaimana membaca, menulis, dan membicarakan berbagai hal sejak dini dan seringkali meningkatkan pembelajaran informasi jangka panjang. Menghafal sesuatu dalam jangka pendek ketika Anda tidak memiliki kertas atau pena, Anda dapat mengulangi kata dan frasa tersebut dalam pikiran Anda atau dengan lantang secara lisan. Ini adalah tip bagus dalam bootcamp militer. Saya mempelajari begitu banyak fakta menarik dengan cepat dan mengungkapkan semuanya dengan tegas ketika kader kami berteriak agar kami berbicara tentang hal-hal pengetahuan ini. Satu-satunya masalah adalah, hari ini saya tidak dapat memberitahu Anda setengah dari apa yang saya hafal sejak lama. Mungkin sebaiknya aku mendengarkan kakek dan menuliskan semuanya. Itu atau mungkin saya tidak punya waktu untuk melakukannya. Pihak militer dapat meningkatkan pembelajaran informasi bootcamp dengan mendorong pembelajaran jangka panjang selama berada di sana. Terlepas dari itu, militer memang menunjukkan kepada saya kekuatan menghafal melalui pengulangan. Kekuatan mengingat nama. Seperti yang pernah dikatakan Dale Carnegie, mengetahui nama seseorang adalah salah satu hal terpenting yang akan Anda pelajari saat bertemu dengannya. Pastikan untuk menggunakan tip ini untuk menghafal nama-nama orang yang Anda temui dalam hidup. Setiap orang merasa lebih dihargai dan berharga ketika Anda berdua sering mengingat dan menyebut namanya. Belajar dan berlatih sejak dini dan sering. Jika Anda ingin belajar. Jika Anda ingin berolahraga. Jika Anda ingin unggul dalam hidup. Ada satu hal yang harus Anda lakukan. Berlatihlah sejak dini dan sering. Ini semua tentang waktu. Semakin sering Anda belajar atau melakukannya, semakin banyak Anda akan belajar melalui kekuatan pengulangan. Semakin cepat Anda melihat informasinya, semakin cepat Anda menguasainya. Semua berjalan beriringan. Tidak ada salahnya tidur pada hal-hal yang Anda pelajari, lakukan, dan praktikkan. Saya suka berpikir saya sedang belajar sambil tidur. Saya sedang memvisualisasikan. Saya berpikir. Saya sedang dalam masa pemulihan. Saya bangun dengan penuh energi dan jauh lebih baik daripada saat saya pergi tidur. Visualisasikan keberhasilan. Pernahkah Anda melihat atlet memvisualisasikan olahraga atau acaranya sebelum mereka menampilkannya? Sebagai seorang atlet, saya juga melakukan ini. Saya merekomendasikannya kepada semua orang yang ingin tampil lebih baik secara akademis, atletik, dan dalam acara profesional. Sadarilah detail tapi pahami konsepnya. Pastikan untuk memperhatikan detail untuk menyadari detail apa yang Anda pelajari. Untuk unggul dalam olahraga, Anda harus unggul dalam menerapkan hal-hal kecil. Anda harus unggul dalam menerapkan teknik dan detail yang mungkin luput dari perhatian orang lain. Yang lebih penting, memahami tema dan konsep menyeluruh yang dijelaskan dalam materi. Pahami tujuan dan gagasan pokoknya. Apa tujuan dan pembelajaran dari membaca konten ini? Apa saja poin-poin utama yang disampaikan? Biasanya hal ini tercantum pada judul, paragraf pertama, paragraf akhir, dan daftar isi. Pastikan untuk memusatkan perhatian pada bagian-bagian ini dari setiap tulisan sastra. Uji dirimu. Di zaman modern ini tes-tes standar yang berlebihan tidak serta-merta memberikan penilaian kecerdasan yang akurat. Pastikan untuk menguji diri Anda sendiri dalam persiapan ujian. Jika Anda menguji diri sendiri, tinjau kembali jawaban yang Anda pilih salah, dan ulangi tes berulang kali,
Anda dapat meningkatkan skor Anda dan mengungguli rekan-rekan Anda. Namun seperti yang kami jelaskan di atas, metode belajar ini hanyalah tip pembelajaran jangka pendek. Ya, Anda mungkin berhasil dalam ujian tersebut, tetapi Anda mungkin akan melupakan informasi ini pada tahun depan jika Anda tidak melakukan tips lain yang dijelaskan di atas. Makanya saya lihat, tes yang terstandar itu anti-produktif. Mereka mengajari generasi muda kita bagaimana cara menyelesaikan ujian dengan baik, bukan bagaimana mempelajari dan memahami konten selamanya. Bagaimana dengan seorang pengacara, trik pikiran penjualan? Apakah saya cerdas? Apakah saya belajar secara efektif? Bisakah Anda menebak dengan benar? Apakah saya seorang peserta tes terstandar yang unggul? Jawaban yang benar adalah tidak. Meskipun saya cerdas dan sangat efektif dalam belajar dan menyelesaikan kelas di sekolah, saya bukan peserta tes standar yang baik. Saya dapat menghafal informasi dengan cepat dan tes yang bagus, tetapi tes standar akan saya pelajari tanpa henti untuk mendapatkan skor rata-rata secara statistik. Ini karena Anda harus berbicara dalam bahasa tes. Apakah ini berarti tes standar merupakan indikator IQ yang baik? Untuk mendapatkan hasil terbaik dalam tes standar, Anda harus menjawab sesuai dengan keinginan Anda. Saya seringkali sangat mendetail dan mempertimbangkan setiap jalan. Saya tidak menyelesaikan ujian tepat waktu. Saya terpaksa melakukan yang terbaik untuk membuat tebakan acak pada semua pertanyaan yang tidak dapat saya jawab. Tebak B dan D. Jika Anda seperti saya, ketika Anda tidak dapat menyelesaikan tes standar, pilih B atau D. Berdasarkan seluruh penelitian hidup saya, yang meliputi SAT, GR, dan SAT, secara statistik B atau D adalah yang paling mungkin. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan memilih B untuk semua pertanyaan terakhir atau D untuk semua pertanyaan berikut. Dengan begitu keberuntungan tidak mempengaruhi skor. Jika tidak, Anda dapat secara tidak sengaja memilih B, D, B, D, tetapi jawabannya sebenarnya adalah D, B, D, B, ya. Anda memiliki peluang 1:5. Tetapi secara statistik B atau D akan lebih sering memberi Anda poin gratis secara statistik tanpa perlu benar-benar membaca pertanyaannya. Beberapa orang menjalani ujian standar yang sulit seperti SAT dengan mempersempit jawaban lalu menebak-nebak banyak pertanyaan. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mempraktikkan tes standar sejak dini dan seringkali melalui pengulangan. Tidur yang cukup. Ingatlah bahwa tidur membantu Anda belajar dengan paling efektif. Ini membantu Anda memvisualisasikan dan mempelajari berbagai hal saat Anda tidur. Saya mengerjakan ujian dengan lebih baik di mana saya belajar, berhenti belajar, tidur, lalu memprioritaskan sebagian besar belajar di pagi hari ketika otak saya paling segar dan siap untuk belajar. Anda akan belajar paling banyak dan menjadi paling produktif di pagi hari. Tidur nyenyak. Tidur memungkinkan tubuh Anda memulihkan dan mengkonsolidasikan informasi ke memori jangka panjang. Pastikan untuk mendapatkan tidur yang berkualitas untuk meningkatkan pembelajaran dan produktivitas Anda. Secara ilmiah, saya menikmati tidur 7 hingga 8 jam sekaligus bangun hingga matahari terbit, tidur campuran 15 menit hingga 1 jam, atau tidur selama 4 jam sebelum menghabiskan banyak waktu untuk terjaga. Tidur siang kucing di tengah hari yang tidak menghalangi siklus tidur alami Anda sangat membantu pemulihan dan hidup sehat, jadi jangan takut dengan sesi tidur siang yang menyegarkan kembali ini. Kelola stres. Stres dapat mengganggu pembelajaran dan memori. Latih teknik manajemen stres agar diri Anda bisa belajar paling efektif. Beberapa juga berpendapat bahwa stres dapat memberi Anda motivasi yang Anda perlukan untuk belajar dan bekerja lebih keras.
Jadi yang ini cukup berlawanan dengan intuisi. Lakukan saja apa yang menurut Anda terbaik. Saya pribadi menghindari dan mengabaikan stres, sebaliknya saya fokus untuk tetap termotivasi. Makan dengan baik dan berolahraga. Makan makanan yang sehat dan berolahraga secara teratur untuk meningkatkan daya ingat dan fungsi kognitif sehingga Anda dapat belajar lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari. Lakukan yang terbaik untuk Anda. Gaya belajar setiap orang berbeda-beda. Bereksperimenlah dengan berbagai teknik untuk menemukan teknik yang terbaik bagi Anda. Ikuti tip yang dijelaskan untuk meningkatkan efektivitas Anda dalam belajar dan mempelajari berbagai hal tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga seumur hidup. Pembelajaran jangka panjang sangat berharga. Ini harus menjadi tujuannya. Dengan mempelajari berbagai hal selamanya, Anda dapat lebih cepat mencapai kesuksesan akademis. Belajar dalam jangka panjang memungkinkan Anda menemukan kesuksesan yang tidak mungkin dicapai. Pastikan untuk tetap termotivasi dan belajar paling efektif dengan membaca, menulis, dan membicarakan semua yang Anda pelajari. Mengorganisirnya juga akan membantu Anda meningkatkan pembelajaran dan pemahaman Anda untuk jangka panjang. Sial. Alat belajar favorit saya adalah Shmoop. Saya suka bagaimana Shmoop menuangkan komedi ke dalam penggambaran bacaan yang sangat rumit dengan sangat jelas dan akurat. Bacaan favorit saya termasuk pelajaran dari mitologi Yunani yang dibaca seperti pengembaraan serta penjaga yang dapat Anda YouTube untuk penggambaran cerita komik audiovisual. Pelajaran yang saya ingat selamanya meliputi orang mendapatkan, lalu selalu menginginkan lebih. Sekarang saya tidak yakin dari mana tepatnya kutipan itu berasal, tapi menurut saya kutipan itu berasal dari Odysseus setelah petualangan melintasi lautan ketika semua orang duduk di meja sambil makan dengan lahap. Bacaan favorit saya. Apakah Anda memperhatikan bagaimana saya menghafal kutipan berdasarkan gambaran yang mengarah ke kutipan tersebut? Selamat bersenang-senang. Belajar itu cepat dan mudah jika Anda menikmatinya. Jangan takut untuk membumbui pengalaman belajar Anda dengan sedikit kesenangan dan komedi. Selami topik lebih dalam dan nikmati prosesnya. Bayangkan alur cerita sebagai video yang diputar di kepala Anda saat Anda membaca. Lihat situsnya dan rasakan emosi yang muncul dari membaca. Hadir dan nikmati perjalanannya. Artikel di atas didedikasikan untuk kakek saya yang luar biasa yang selamanya mempengaruhi kehidupan saya dan orang lain. Dia selalu mengutip Albert Einstein, jadi inilah satu kutipan lagi yang harus kita wujudkan. Belajar selamanya. Sebarkan cinta selamanya kepada orang-orang di sekitar Anda. Jalani hidup terbaikmu. Nikmati setiap hari. Kutipan Albert Einstein berasal dari The Secrets of the Universe dan mencakup. Saya percaya pada intuisi dan inspirasi. Terkadang saya merasa bahwa saya benar. Saya tidak tahu siapa saya. Yang penting jangan berhenti bertanya. Keingintahuan memiliki alasan tersendiri untuk keberadaannya. Hanya ada dua cara untuk menjalani hidup Anda. Yang pertama adalah seolah-olah tidak ada keajaiban. Alasan lainnya adalah seolah-olah semuanya adalah keajaiban. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, Anda harus terus bergerak. Meskipun saya tipikal penyendiri dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran saya sebagai bagian dari komunitas tak kasat mata yang terdiri dari mereka yang memperjuangkan kebenaran, keindahan, dan keadilan telah menjaga saya dari perasaan terisolasi. Ilmu pengetahuan hanya dapat berkembang dalam suasana kebebasan berpendapat. Saya berbicara kepada semua orang dengan cara yang sama, apakah dia tukang sampah atau rektor universitas.
berdasarkan latar belakang saya seorang Yahudi, berdasarkan kewarganegaraan saya adalah seorang Swiss, dan berdasarkan susunan saya adalah seorang manusia, dan hanya seorang manusia biasa, tanpa ikatan khusus apapun dengan negara atau entitas nasional manapun. Jika Anda ingin hidup bahagia, ikatlah pada tujuan Anda, bukan pada orangnya. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita dengan pemikiran yang sama seperti saat kita menciptakannya. Hanya sedikit orang yang melihat dengan mata kepala sendiri dan merasakan dengan hati sendiri. Semua orang jenius. Sedikit jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, seumur hidupnya ia akan percaya bahwa ia bodoh. Semangat yang besar selalu menghadapi perlawanan keras dari pikiran yang biasa-biasa saja. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas. Imajinasi mengelilingi dunia.